Saudara-saudari, mari kita bincang-bincang tentang tradisi ya. Tradisi suci yang sering menjadi perdebatan antara Katolik dan Protestan tentang apa itu sebenarnya tradisi. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin tradere, yang berarti menyampaikan atau menyerahkan, yang merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata dare, bahasa Latin memberi, dan awalan trans, melampaui. Itu juga asal kata traitor atau pengkhianat yang digunakan untuk menggambarkan orang Kristen yang bekerja sama dengan orang Romawi dalam menyerahkan hal-hal suci ya, atau orang Kristen lainnya. Tentu saja kata tradisi dalam Perjanjian Baru ini tidak berasal dari bahasa Latin, melainkan dari bahasa Yunani. Namun keduanya sangat mirip. Kata Yunani paradosis juga berarti menyerahkan, dan bentuk kata kerjanya juga mempunyai arti sekunder yaitu pengkhianatan. Dalam bahasa Latin dan Yunani, ini berarti menyerahkan sesuatu atau menyerahkan seseorang. Tradere. Ya, ini penting disebutkan karena ada sesuatu yang hilang dalam tradisi di dalam kata bahasa Indonesia kita. Baik kata banda Latin maupun Yunani berasal dari kata kerja. Tetapi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tidak memiliki bentuk kata kerjanya. Jadi kita akhirnya menganggap tradisi sebagai cara kita melakukan sesuatu. Padahal tradisi itu merupakan sesuatu yang diturunkan. Ya. Dengan pemahaman tersebut, kita mengerti mengapa umat Katolik dan Protestan seringkali saling berdiskusi mengenai topik ini. Ya. Orang Protestan cenderung mengartikannya sebagai adat, istiadat, atau aturan. Sedangkan orang Katolik mengartikannya sebagai sesuatu yang diwariskan. Dan ya, sangat disayangkannya karena kita tidak bisa memiliki kekristenan tanpa adanya tradisi. Ya, coba pikirkan seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa punya teks-teks kitab suci, Alkitab? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Alkitab ini bisa dipercaya? Bagaimana kita tahu kitab-kitab mana saja yang termasuk dalam kitab suci? Caranya bagaimana? Bagaimana cara menafsirkan kitab suci tersebut? Lalu bagaimana kita tahu informasi tentang Yesus, Maria, dan para rasul yang tidak disebutkan dalam kitab suci? Ya, itu karena tradisi ya. Kita mempercayai orang-orang yang datang sebelum kita. Mereka yang mendahului kita. Mereka lah yang mewariskan kata-kata kitab suci, mewariskan kitab-kitab mana yang diilhami, dan mewariskan bagaimana menafsirkannya. Itu semua adalah tradisi. Ya. Tentu saja Yesus tidak memberikan perjanjian baru bersampul kurit langsung ke tangan kita. Dia mendirikan sebuah gereja, di mana teks-teks ini ditulis, dilestarikan dan diwariskan di bawah bimbingan Roh Kudus yang berkelanjutan. Yesus menyampaikan wahyu ilahi melalui tradisi. Jadi jika kita tidak bisa mempercayai tradisi, maka kita tidak bisa mempercayai wahyu tersebut. Karena kitab suci ini atau Alkitab ini adalah bagian dari tradisi suci, maka itu berarti tradisi itu lebih besar. Alkitab memberitahu kita hal-hal tentang Alkitab yang tidak disebutkan di dalam Alkitab. Misalnya, tidak ada apapun di dalam Alkitab yang memberitahu kita kitab mana yang termasuk dalam Alkitab. Para rasul menyadari hal ini mengenai tulisan-tulisan mereka sendiri. Bahwa tulisan-tulisan tersebut merupakan bagian dari transmisi iman yang lebih luas. Ya. Karena alasan itulah, Paulus menulis dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, dia menginstruksikan para pembacanya untuk berdiri teguh dan berpegang pada tradisi yang telah kami ajarkan kepada kamu, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya, proses penyampaiannya tertulis atau tidak tertulis tidak relevan, karena intinya adalah tradisi. Dan Konsili Vatikan kedua menggambarkannya dengan sangat baik antara kitab suci dan tradisi dengan kata-kata seperti ini. Khotbah para rasul yang diungkapkan secara khusus dalam kitab-kitab yang diilhami harus dilestarikan oleh para pengkhotbah yang terus-menerus sampai akhir zaman. Karena itu, para rasul sambil menyerahkan apa yang telah mereka terima, memperingatkan umat beriman untuk berpegang teguh pada tradisi yang telah mereka pelajari, baik dari mulut ke mulut atau melalui surat. Lihat 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Dan untuk berjuang membela musuh-musuh mereka. Ya, musuh-musuh iman. Dan ini diteruskan sekali untuk selama-lamanya.
Lihat Yudas bab 1 ayat 3. Apa yang diwariskan para rasul mencakup segala sesuatu yang memberikan sumbangan terhadap kesucian hidup dan peningkatan keimanan umat Tuhan. Maka gereja dalam ajaran, kehidupan, dan ibadahnya melestarikan dan mewariskan kepada semua generasi segala dirinya, segala yang diyakininya. Tradisi yang berasal dari para rasul ini berkembang di dalam gereja dengan bantuan Roh Kudus. Ya. Perkataan para Bapak Suci menjadi saksi kehadiran tradisi yang hidup ini, yang kekayaannya dicurahkan ke dalam praktik dan kehidupan gereja yang beriman dan berdoa. Melalui tradisi yang sama, seluruh gereja, seluruh kanon-kanon kitab suci gereja diketahui dan tulisan-tulisan suci itu sendiri dipahami secara lebih mendalam dan tidak henti-hentinya diaktifkan di dalam. Dan demikianlah Tuhan yang berbicara tentang masa lalu, terus-menerus berbicara dengan mempelai putra terkasih, yaitu gereja. Dan Roh Kudus yang melaluinya suara Injil yang hidup bergema di dalam gereja. Dan melalui gereja di dunia, memimpin kepada seluruh kebenaran mereka yang percaya dan menjadikan sabda Kristus berdiam, berlimpah di dalam diri mereka. Lihat Kolose bab 3 ayat 16. Sebagai satu deposit suci sabda Allah dan mengalir dari sumber ilahi yang sama, Alkitab dan tradisi menyatu menjadi satu kesatuan dan sama-sama menuju tujuan yang sama. Cenderung mengarah ke tujuan yang sama, pewarisan iman yang patut diandalkan. Ya, tentu saja tidak semua warisan teologis ini merupakan wahyu ilahi yang bisa ditelusuri sampai kepada Yesus Kristus melalui para rasul. Ya. Beberapa hal berasal dari sumber lain dan tradisi buatan manusia ini baik-baik saja kalau membantu kita memahami Injil. Tetapi akan menjadi masalah kalau justru mengganggu pemahamannya. Dalam Markus bab 6 ayat 7, Yesus menuduh orang-orang Farisi yang mengabaikan perintah Tuhan demi tradisi manusia. Dan beberapa orang mengutip ayat ini sebagai sesuatu yang anti tradisi. Namun sebenarnya tidak. Sebaliknya justru bertentangan dengan tradisi buatan manusia kalau mengganggu perintah Tuhan. Perjanjian baru menggunakan kata paradosis dengan dua cara ini. Dalam beberapa kasus seperti 2 Tesalonika 2:15, kata ini digunakan untuk tradisi apostolik yang diwahyukan dan di sana dianggap sakral dan mengikat. Dalam kasus lain seperti Markus 7:8 justru digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang diturunkan dari sumber lain dan di sana dikutuk jika dan ketika mengganggu ketaatan pada Injil. Tetapi banyak orang Protestan yang tidak memahami bahwa tradisi suci itu baik atau bahkan ada perbedaan antara tradisi T besar dan tradisi buatan manusia T kecil. Salah satu alasannya adalah bias Protestan terhadap kata tradisi yang tercermin dalam beberapa terjemahan Alkitab. NIV, New International Version-nya, yang populer misalnya, menerjemahkan paradosis sebagai tradisi setiap kali digunakan secara negatif. Namun ketika paradosis digunakan secara positif, NIV cenderung mengubah kata tersebut menjadi ajaran. Walaupun sebenarnya bukan itu arti paradosis. Jadi misalnya ayat ini menerjemahkan 2 Tesalonika 2:15 sebagai berdiri teguh dan berpegang teguh pada ajaran yang kami sampaikan kepadamu, baik secara lisan maupun tertulis, dan menggunakan kata ajaran. Nah, dalam 2 Tesalonika bab 3:6, di mana Paulus memperingatkan jemaat Tesalonika untuk menjauhkan diri dari saudara manapun yang bermalas-malasan dan tidak menurut tradisi yang kamu terima dari kami. NIV kembali mengubah kata tersebut menjadi mengajar atau ajaran. Penting untuk disadari dan ketika mendiskusikan tradisi dengan orang-orang Protestan, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kata-kata Alkitabiah untuk menggambarkan warisan baik yang harus kita terima adalah kata yang sama persis yang digunakan di semua tempat di mana hal-hal buruk buatan manusia juga terjadi. Ya. Yang mesti ditolak kalau itu menghalangi Injil. Dua kata yang sama. Kitab suci atau Alkitab tidak menolak tradisi sebagai sesuatu yang jahat. Beberapa terjemahan Alkitab sepertinya menolak tradisi ya. Namun itu karena para penerjemah mengutamakan tradisi teologis mereka sendiri daripada menerjemahkan teks suci dengan setia. Jadi, jangan alergi dengan tradisi. Karena ada tradisi suci dan ada tradisi buatan manusia.
penting dibedakan. Kalau para rasul bisa menentukan bagaimana buku-buku, tulisan-tulisan yang bisa menjadi kitab suci, mereka juga bisa menentukan mana tradisi yang adalah tradisi suci, tradisi apostolik. Salve.